Shalom. Puji Tuhan, kalau di pagi hari ini di tanggal 23 Juni 2025 kita masih ada seperti sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Dan satu minggu lamanya kita berpisah dalam persekutuan, dan di pagi hari ini oleh karena perkenanan Tuhan kita boleh ada untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semua aku berikan kepadamu. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, kami percaya kami yang terkumpul di tempat ini meyakini ini bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi kerinduan hati kami pribadi lepas pribadi untuk datang berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta merindukan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mari kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menyertai ibadah ini mulai dari pertama, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Dan kalaupun ada kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami di sepanjang ibadah ini, mari kami mau bersatu, mau patahkan, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujilah nama Tuhan, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Segalanya ya bagiku, segala segalanya besar kecil, hormatkan dirinya dan selamatkanku. Segala segalanya ya bagiku, seperti air madu dari batu karang, dititip air madu yang manis. Katakan Lihatlah Tuhan Yesus kami, dititip air madu yang manis. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lega, tetap memilih percaya dan mengucap syukur.
Bapa di sorga, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati persembahan ini Tuhan, berkat besar kecilnya Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk menunjang pelayanan kami yang ada, baik yang ada di persekutuan Ekumene di tempat ini dan juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Bapa di surga, ajarlah kami Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga dapat mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa di surga, ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Maha Besar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari ini atas anugerah, atas pertolongan, perlindungan Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya dan kami ada sampai titik ini bukan karena hebat, kuat dan gagah kami semua karena anugerah. Dan kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kami bisa memuji menyembah Engkau, yang kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan berbicara bagi kami melalui firman. Hamba-Mu tidak lebih dari yang lain, hamba-Mu terbatas, urapi dan urapan Engkau atas, biar hamba cakap menyampaikan kebenaran firman. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, hikmat yang benar dari surga, biar hamba bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Tuhan dan turun atas setiap kami, supaya kami tidak hanya mendengar, menerima, menyimpan, tapi kami melakukan dalam hidup kami, membagikan firman dalam setiap langkah hidup kami. Berdoa bagi semua area ini yang bisa mendengar firman, Tuhan lawan setiap kami. Hamba percaya sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami banyak masalah ada jalan keluar, yang hilang pengharapan mereka menemukan di dalam Engkau. Tuhan berkata, orang berharap pada Tuhan tidak pernah kecewa, bahkan yang sudah jatuh Tuhan akan kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur siap dengan firman yang siap, sama-sama katakan amin. Amin. Saya pikir hasrat sudah tidak suka dengan saya. Oke, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan belum lama merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Alkitab berkata, Kisah Para Rasul berkata bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kuasa itu untuk apa? Bukan untuk jadi sakti, tapi saksi. Meskipun agak mirip-mirip, sakti sama saksi. Nah, jadi banyak orang Kristen berpikir dia punya kuasa Roh Kudus itu sakti. Memang kelihatannya seperti sakti, tapi kuasa itu diberikan untuk kita jadi saksi. Setuju bilang amin. Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41-47, cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca berbalas-balasan, saya ayat ganjil, teman-teman sekalian ayat genap.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tanpa sesuatu, dan selalu kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah masing-masing, serta berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap kita yang membacakan, mendengarkan, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara kisah para rasul ini, mulai dari hari Pentakosta, bagaimana kan sebelumnya kita peristiwa perayaan hari-hari besar itu mulai dari Yesus naik ke sorga yang dekat-dekat ini. Nah, naik ke sorga lalu disaksikan kurang lebih 500 pasang mata, tetapi yang bertahan di loteng Yerusalem hanya 120. Artinya jelas Alkitab berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Tanya samping kiri kanan, terus salah satu kan. Nah, yang terpilih itu kan kita perlu pastikan apa kita orang-orang terpilih. Nah, singkat cerita, waktu di Lukas pasal 24 itu tidak salah, itu Yesus naik ke surga, terangkat melalui awan-awan, dan murid-muridnya menyaksikan di situ. Mereka begitu terkagum-kagum. Waktu Yesus naik ke surga, mereka berpisah di situ. Lalu apa yang terjadi dalam perpisahan itu? Mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, sangat bersukacita. Waktu saya baca itu, saya jadi penasaran, kok berpisah dengan Yesus mereka bersukacita. Saya mau tanya teman-teman sekalian, kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, saudara bersukacita atau sedih? Pasti sedih, pasti ada drama-drama sedikit kan begitu. Tapi kok aneh, murid-murid bersukacita. Setelah saya menyelidiki itu, ternyata ada beberapa alasan yang saya temukan kenapa mereka bersukacita. Yang pertama, Yesus bilang begini, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Itu yang membuat mereka bersukacita. Kalau Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun ada di situ. Jadi Tuhan naik ke surga itu tujuannya yang pertama, siapkan kapling untuk kita. Amin. Nah, jadi ayat lain bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saya kasih tahu kita, kalau kita di dunia ini kos-kosan, tiap 3 bulan pindah, dapat air kuning lagi saring, mendingan minta pulang ke rumah Bapak. Itu di situ lebih bagus. Ada tempatnya gratis, free, bebas, kok tidak bayar listrik, tidak beli token apa segala macam, bebas. Nah, jadi ya kira-kira dalam waktu dekat ada yang mau pulang. Ya, oke, baik. Nah, jadi yang pertama dia menyediakan tempat. Lalu yang berikutnya dia bilang begini, adalah lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya penolong yang lain itu diutus, dikirimkan bagi kamu, yaitu apa? Parakletos, Roh Kudus. Jadi lebih bagus pergi ke sana supaya Roh Kudus itu, karena begini, kalau Yesus hadir secara fisik di muka bumi, untuk kita ketemu dia butuh biaya besar. Untuk sekarang ini, kalau seandainya Yesus masih hadir dalam wujud manusia begini, saudara mau ketemu butuh kurang lebih 50 juta. Akhir tahun lalu, bulan November, saya bawa rombongan ke Israel, yaitu 46 jutaan. Jadi ya itu Pak, ya tipis-tipis 50 juta. Nah, itu namanya integritas saudara. Saudara diukur dari moral saudara dan barang-barang begitu. Baru dikasih uang sedikit, iman Senin Kamis. Sudah, kita kan punya sindrom bagaimana cara menghabisi ya. Kalau masih ada uang, kita susah tidur kan begitu. Apalagi kalau sudah tempat lain. Nah, jadi mari senanglah memberi saudara. Kapan memberi di saat saudara kurang. Jangan saudara pas tahu, saya mau makan apa? Tidak tahu, saudara tidak percaya itu.
susah amin. Dengar, saya tidak bawa proposal. Jadi habis ini tidak ada kumpul sumbangan. Saya cuma ngajar firman. Jadi saudara praktek, saudara lakukan. Kalau tidak ada keputusan ada di saudara, tanggung masing-masing. Saya sudah menyampaikan, tidak dipertanggungjawabkan buat saya. Oke. Jadi senang berbagi. Orang penuhi Roh Kudus sederhana, setia dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran, dan senang hidupnya, suka berbagi dengan orang lain. Tuhan berkati dia. Amin. Firman ada shalom, damai sejahtera Tuhan dalam datangkan kebaikan bagi semua karyawan yang ada. Ikat kami dalam satu teamwork yang solid. Akan bersama-sama kami melakukan bersama dengan Engkau Tuhan. Secara khusus doa hamba Pak Tommy di tempat ini jadi pemimpin di sini. Tuhan berkati hamba pakai lebih dahsyat luar biasa dalam tugas pekerjaan pelayanan, semakin Tuhan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus berkati istri, anak-anak yang ada, kami percaya keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Setiap anak-anak kami, hamba berdoa juga bagi semua teman-teman karyawan yang belum punya pasangan hidup, kami minta yang terbaik dari Tuhan. Menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terpuji Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur memberkati teman-teman kami yang ada di job site yang lagi bekerja, perlindungan, tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus, dijauhkan dari segala eksiden, para bahaya makan malam dengan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, biarlah tabut baik Allah terus menyala di tempat ini, sehingga kami percaya Tuhan, bagaimana rumah Obed-Edom diberkati, tempat ini pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Sepanjang umur hidup kita, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, pendidikanmu, pendidikan anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan, kau sentuh dengan tangan itu, kemuliaan nama Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Firman-Nya berkata, apa yang belum pernah engkau lihat, belum timbul dalam hati, belum engkau dengar, Tuhan sediakan, karena Dia memberikan jauh melebihi dari apa yang engkau minta dan doakan. Asalkan terus setiap bertekun dalam pengajaran, berasul-rasul dalam pengajaran firman Tuhan, dan hidupmu senang berbagi dengan orang lain. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk boleh mengerti serta bisa menjadi pelaku firman. Dan atas nama persekutuan yang hadir di pagi hari ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bondi Pato yang sudah boleh melayani kita. Doa kami kiranya pemakan Tuhan semakin sempurna, diberkati keluarga yang ada, istri, anak-anak yang terus menopang pelayanan Bapak, dan apapun yang menjadi rencana Bapak keluarga dibuat Tuhan berhasil. Pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke Mas Bamu.